Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kulluhum fi siratil mustaqim. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabih asy-syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan atau manifestasi kita dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita selalu lafazkan dan kita baca selalu kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap syafaat dari beliau dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat itu. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun tema khutbah kita pada kesempatan yang terbatas ini yaitu kematian egoistis versus kematian produktif. Setiap kita akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada yang dapat menolak kematian itu, karena sejak awal sampai hari ini kematian tetap ada di dalam setiap kehidupan manusia yang memiliki nyawa. Namun dalam kematian yang selalu kita dengar, yang selalu kita saksikan, bahwa ada kematian itu yang sifatnya egoistis, ada juga kematian itu yang sifatnya produktif. Bagaimana orang yang mati masih bisa egois, dan bagaimana orang yang meninggal masih bisa produktif? Ini yang akan menjadi pokok pembicaraan kita kali ini. Pertama, kematian egoistis. Ini satu bentuk kematian, wallahu a'lam, karena kita belum pernah mati, tetapi kita mungkin pernah mendengar ada orang yang meninggal itu sebelum kematiannya dia melakukan kemaksiatan, dia merugikan banyak orang. Kematiannya itu membuat orang bersyukur dia meninggal, tetapi menyisakan pilu keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Nah, kematian seperti ini disebut kematian egoistis, karena orang yang tak pernah berubah sampai akhir hayatnya terus melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, matinya akan merugikan ahli warisnya. Kematiannya
akan merugikan banyak pihak. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yatamannayanna ahadun minkumul maut. Janganlah salah seorang di antara kalian itu mengharapkan mati. Lidurin nazal bih, karena penderitaan yang dia alami. Fa in kana labudda mutamanniyan lil maut falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Apabila seseorang menginginkan meninggal, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, kalau hidupku ini baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Tapi kalau matiku ini lebih baik ya Allah, maka matikanlah aku. Nah, dari hadis ini kita dapat melihat bahwa Nabi mengajarkan kepada kita jangan mati sia-sia. Jangan mengharapkan kematian di kala kondisi ekonomi lagi sulit. Jangan bunuh diri di kala masalah sebegian besar. Begitu banyak problem yang dirasakan. Jangan sampai kita menghancurkan, menganiaya diri kita sampai kita tewas karena kita sudah tidak tahu lagi jalan entah kemana dan sudah buntu. Maka yang terbaik kata Rasulullah adalah berikan Allah kesempatan untuk memilih atau hidup mati yang menjadi pilihan Allah bagi kita. Karena kematian yang egoistis ini umumnya bagi mereka-mereka yang tidak pernah ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dia merugikan banyak pihak. Dia meninggalkan ahli warisnya dalam kelaparan. Dia meninggalkan anak istrinya di dalam kemiskinan. Ini namanya kematian egois. Bahkan ada lagi yang tertipu. Kematiannya dia anggap sebagai kematian husnul khotimah. Nah, ini ada orang yang seperti itu. Awalnya dia bermaksiat, buat dosa, lalu dia bertobat. Setelah dia bertaubat, salah guru, dia bilang pula harta nggak dibawa sampai mati. Secara zahir memang harta tidak dibawa mati, tetapi kita diajarkan bahwa harta itu bisa menjadi sedekah jariah, jadi pahala yang mengalir untuk kita. Jadi akhirnya apa? Yang tadinya dia punya harta, yang tadinya dia punya usaha, karena dia punya pemahaman harta tak dibawa mati, hanya menumpuk amal soleh saja. Amal dalam bentuk ibadah, amal hanya dalam bentuk sholat, amal hanya dalam bentuk puasa-puasa sunnah. Miskin, papa, mati, meninggalkan ahli warisnya yang juga dalam keadaan miskin. Ini mati yang egoistis. Jadi kita sudah harus merencanakan mati kita. Bukan tanggalnya, bukan waktunya, karena itu hak prerogatif Allah. Tetapi kita merencanakan kematian setelah kita itu adalah kematian yang egois atau yang produktif. Harta akan membawa kita kepada jalan kebaikan. Mobil kita memang tidak mengikuti kita sampai ke dalam kubur, tapi pahala mobil yang membawakan anak yatim, pahala mobil yang membahagiakan orang tua, pahala mobil yang membantu tetangga yang mau melahirkan, kita bawa dengan mobil kita, itu akan menemani kita. Siapa bilang harta tidak akan dibawa mati? Hartanya tidak, tapi nilai dari harta itu kita bawa. Maka kematian yang paling baik, husnul khatimah, namanya saja sudah husnul khatimah, happy ending, akhir yang bahagia. Akhir yang bahagia berarti meninggalkan kisah-kisah bahagia, meninggalkan harta yang berkah untuk keluarga. Ini namanya kematian yang produktif,
Udah mati kawan tuh, tapi masih juga ngasih rezeki buat orang. Ini hebat saya katakan. Sudah meninggal, udah nggak ada lagi jasadnya, tapi orang masih bisa mendapatkan uang, mendapatkan rezeki dari nama baiknya. Siapa orang yang di dunia ini yang sampai hari ini mengasih rezeki buat kita? Walau sudah meninggal, dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matinya produktif. Beliau meninggalkan Al-Quran, beliau meninggalkan hadis. Dari Al-Quran dan hadis ini para ustadz membaca, menghafal ayat-ayat itu, menjadi pendakwah. Dengan menjadi pendakwah, mendapatkan honor dari dakwah itu. Hidup ustadz itu, hidup kiai itu, hidup ulama itu dari dakwah itu. Siapa yang punya jasa itu? Rasulullah. Kematiannya produktif. Udah mati pun masih ngasih rezeki. Jangan sampai udah mati nyisakan kepahitan, mati bikin tekor masyarakat, bikin tekor keluarga. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi sudah ingatkan kepada sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Sa'ad dalam kondisi yang sudah wajah parah-parahnya, dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzumalin. Aku banyak kali hartaku. Afa atasaddaqu kullah. Apa aku bisa bersedekah semua hartaku ini? Semua hartaku ini aku sedekahkan ya Rasulullah." "La, jangan," kata Rasulullah. "Fasyatru. Bagaimana kalau setengahnya Rasulullah?" "La, jangan." "Wassulus," kata Rasulullah, ya, "wassulus kasir. Sepertiga dari hartamu itu sudah sangat banyak." Ini pesan dari Rasulullah, sepertiga dalam kita berwasiat ketika kita meninggalkan harta banyak. Mengapa? Kata Nabi, "Innaka intadar warathataka aghniya khairum min an tadar alata yatakaffafun nas." Engkau tinggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kau tinggalkan anak binimu dalam kondisi alatan, miskin papa, yatakaffafun nas, yang meminta-minta kepada manusia. Lihat pesan Rasulullah. Sudah harus kita rencanakan ini. Kematian yang bagaimana yang mau kita pilih? Yang egois atau yang produktif? Nah, Rasulullah sendiri pun, beliau itu manusia yang dekat dengan Allah. Hampir 90% doa Nabi Muhammad itu selalu dikabulkan oleh Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau itu dalam hadis riwayat Tirmidzi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'zilu nafaqata ahlihi sanatan. Nabi Muhammad itu beliau biasa menyimpan nafkah untuk keluarganya 1 tahun. Itu yang dilakukan Rasulullah. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Rasulullah itu la yadakhiru syai'an li ghadin. Dia tidak menyimpan sedikit pun harta untuk esok hari. Ini hadis maknanya Nabi tak menyimpan untuk dirinya sendiri. Beliau enggak egois. Tetapi untuk keluarganya beliau ya'zilu nafaqata ahlihi sanatan. Beliau tinggalkan nafkah untuk keluarganya 1 tahun. Subhanallah. Apa menjamin Nabi Muhammad itu bahwa dirinya akan hidup selama 1 tahun itu? Makanya beliau berikan rencana-rencana kehidupannya supaya nanti kalau dia mati sebelum 1 tahun, anak bininya udah beres. Inilah kematian yang produktif, sudah dipikirkan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak istri kita dalam keadaan kelaparan. Jangan sampai meninggalkan mereka dalam kehausan, dalam ketidakadaan pakaian, tidak ada tempat tinggal. Na'udzubillahi min dzalik. Minta tolong kepada Allah agar kehidupan kita diberkahi, agar kehidupan kita langgeng. Nah, ini semua
yang kita berikan kalau kita nanti mati, keluarga-keluarga kita akan mendapatkan manfaatnya. Subhanallah. Kita lihat orang-orang besar yang meninggal, Imam Syafi'i, kuburannya diziarahi orang. Ada yang jualan di situ, jadi dapat rezeki orang. Ramai orang jualan di situ. Jadi akhirnya kematiannya produktif. Nabi Muhammad apalagi, setiap hari orang ada saja yang umroh, apalagi ibadah haji, selalu diziarahi makamnya. Di situ kita bisa belanja, kita bisa beli ini, beli itu, yang membantu perekonomian di sana. Berkat mana? Berkat Rasulullah. Itu namanya kematian yang produktif. Kematian kita, orang lain merasa kehilangan. Hadirin yang dirahmati Allah, J.K. Rowling pernah mengatakan, to the well organized mind, death is but the next great adventure. Bahwa pikiran yang terorganisir dengan baik itu akan menunjuk kepada bahwa kematian itu adalah perjalanan yang besar, perjalanan yang hebat selanjutnya. Nah, jadi kita mati itu hakikatnya hidup. Kita akan melanjutkan satu episode kehidupan yang dimensinya lebih gede, lebih besar lagi. Nah, makin besar, makin hebat perjalanan, butuh banyak bekal, Pak. Karena butuh banyak bekal, nggak cukup amal ibadah kita saja, maka kita perlu sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Kita mati, pahala masih ngalir lagi. Ini dia. Kita meninggal, anak istri kita masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa beli pakaian, masih bisa bertempat tinggal. Selama mereka menggunakan harta kita itu pahala akan terus mengalir. Maafnya saja, waktu kita ibadah, kadang riya bisa bercampur. Ingin dipuji, ingin didengar-dengar orang. Bisa jadi ibadah kita nol di mata Allah, tapi pahala jariah kita nggak bisa riya lagi. Kita udah mati, tapi kita punya harta. Ini namanya cash flow, aset untuk akhirat kita, investasi akhirat, sedekah jariah kita. Waktu kita masih hidup, kita berikan yang terbaik buat orang-orang yang kita cintai. Kita siapkan semua hal-hal, segala fasilitas agar mereka setelah kita mati tetap bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Ini akan jadi pahala jariah yang luar biasa. Maka wajar perjalanan yang besar, the great adventure, tentunya membutuhkan bekal yang besar juga. Kalau tak punya sedekah jariah, mengamalkan amalan yang kita hari ini yang kita lakukan, bisa saja, tapi belum tentu diterima Allah. Tapi kalau sedekah jariah, itu pasti. Karena kita tidak bisa lagi riya setelah mati, tak bisa lagi kita pamer-pamer setelah kematian. Yang ada orang menggunakan harta kita, yang ada orang menyebutkan nama baik kita. Waduh, ayahku itu baik kali orang. Mati pun dia, kami semuanya dipenuhinya rezekinya. Mati pun dia, banyak simpanannya ternyata. Disiapkannya kami ini anak-anaknya. Istrinya pun, ibu kami juga dalam keadaan baik-baik saja setelah dia meninggal. Ayahku, Masya Allah, Al-Fatihah. Mereka pun mengucapkan Al-Fatihah kepada ayah. Dan sedekah jariah, pahalanya itu mengalir. Hadirin yang dirahmati Allah, di akhir daripada penghujung khutbah kita ini, mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan kematian kita di akhir hayat kita nanti menjadi kematian yang husnul khatimah, mati yang produktif, yang baik bagi kita dan baik sepeninggal untuk orang lain setelah kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.